Hari ini kita turut merayakan Hari Anak Nasional yang sedianya jatuh tanggal 23 Juli tapi bukan hari Minggu. Jadi hari ini kita mengingat merayakan Hari Anak Nasional. Kalau Hari Anak Internasional beradu sama hari peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Jadi untuk Hari Anak kita mengikuti kalender Hari Anak Nasional. Temanya orang tuaku, kebanggaanku. Nah, kalau kepada Tuhan udah jelas kita bangga ya. Karena Tuhan serba maha. Ya. Maha pengasih, maha penyayang, maha sabar, maha tahu, maha benar, maha kuasa. Pokoknya semua yang kita butuhkan ada pada Tuhan. Makanya tidak bisa tidak, kita pasti bangga sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan bangga atau tidak sama kita, itu soal lain. Ya, nah, kita tidak mungkin juga sampai levelnya sama persis seperti Kristus, nggak mungkin sampai di level itu. Tetapi kita diminta untuk terus bertransformasi. Nah, di dalam kaitan dengan orang tua, bagaimana? Kita semua, saya yakin, kita semua anak atau pernah jadi anak kalau orang tua udah nggak ada, ya. Atau kita merangkap, kita orang tua juga, anak juga. Kalau kita punya anak dan orang tua kita masih ada. Ya. Tapi kita semua pasti pernah jadi anak. Ya, termasuk yang mungkin di sini, ini nggak relate sama saya nih. Saya belum jadi orang tua. Nah, tapi kita punya orang tua. Nah, biasanya kalau orang udah hidup di dalam Tuhan, dia tetap bangga sama orang tuanya. Terlepas orang tuanya banyak kekurangan. Tapi karena kita udah lahir baru, kita selalu bisa melihat sisi positif dari orang tua kita. Saya termasuk anak yang bangga dengan papa mama saya. Walaupun kami hidup dalam serba keterbatasan. Tapi ada hal-hal yang memang sangat patut untuk dibanggakan. Papa saya seorang yang sangat rajin beribadah. Sangat rajin beribadah. Walaupun capek, dia tetap beribadah. Walaupun hujan, dia tetap beribadah. Walaupun naik angkot ke gereja, tetap. Ya. Makanya kami juga dari kecil didorong untuk sekolah minggu. Walaupun ada Doraemon yang seru banget zaman itu nontonnya. Tetap saya sekolah minggu. Wah. Kalau sekarang enak ya, nanti bisa nonton di YouTube. Ya dulu kalau udah lewat, udah selesai. Ya, nggak ada lagi karena harinya minggu, jamnya sama. Nggak pernah berubah. Ya. Sama mama saya juga, saya bangga. Bangga kenapa? Dia pendoa yang luar biasa. Ya, tiap hari bangun subuh doa. Saya enggak tiap hari bangun subuh, tapi pernah saya bangun subuh saya dengar mama saya berdoa. Nama kami disebut satu-satu. Ya, kalau saya kan sukanya borongan ya. Berkati keluarga saya yang ada di sini, yang ada di kampung, udah sekali pukul selesai semua. Ya, antara efisien atau malas ya, malas berdoa. Jadi yang umum-umum doang berdoanya. Nah, tapi kalau kita mau breakdown secara detail, nah kita perlu melihat diri kita. Apakah kita ini sudah patut dibanggakan oleh anak-anak kita? Atau kalau kita belum jadi orang tua, kita apakah saat ini kita dalam posisi yang nanti kalau kita sudah jadi orang tua patut dibanggakan dengan sepak terjang kita saat ini? Mari kita mendasarkan perenungan ini dari satu ayat firman Tuhan, dari Amsal 17 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Saya tidak mengatakan bahwa kalau menikah harus punya anak. Ya kesannya kalau cuma sepotong gitu jadi begitu maknanya. Makanya ada orang-orang tertentu di zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu orang kalau nggak punya anak itu akan menikah lagi. Karena dianggap menikah itu harus punya anak. Bahkan ada suku yang harus punya anak laki-laki. Kalau dengan istri yang ini nggak menghasilkan anak laki-laki, tambah pemain atau ganti pemain. Supaya apa? Supaya punya anak laki-laki. Ya, saya juga di kuburan nenek moyang kan kami ada kuburan tuh di kampung. Lihat ada yang
kan udah dipasangkan tuh suami istri, ada yang suami istri. Nah, itu berapa generasi di atas. Ya patut diduga kemungkinan yang begini nih, nggak dapat anak laki, dia tambah pemain, ya supaya punya keturunan, karena katanya hanya anak laki-laki yang menurunkan marga. Kalau anak perempuan nanti marganya hangus, diambil orang. Nah, jadi pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa plus Kain dan Habel diciptakan langsung, enggak. Adam dan Hawa, artinya apa? Suami istri inilah yang inti dalam keluarga. Anak-anak ini adalah anugerah yang besar, bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Tapi Adam dan Hawa pasti diberikan, karena Tuhan bilang penuhilah bumi ya. Kalau dia nggak ada anak, terus siapa penerusnya? Nggak ada. Ya kalau zaman sekarang bumi sudah penuh sesak, maka yang inti di dalam keluarga adalah pasangan suami istri. Tapi tentu ketika dianugerahkan anak di dalam keluarga menjadi tambahan tanggung jawab bagi orang tua, supaya mereka menjadi mahkota. Ini mahkota. Jadi mahkota enggak tiba-tiba lahir lalu jadi mahkota. Enggak. Itu bisa jadi duri, bisa jadi racun, ya, bisa menjadi aib yang mempermalukan keluarga. Kalau orang tuanya menerima begitu saja tanpa mengerjakan bagiannya, hanya suruh Tuhan. Ya, tolong urus anak saya, tolong jaga anak saya, ubahkan anak saya semua. Kita enggak ngapa-ngapain. Cuman nyuruh Tuhan aja. Wah, saya kan membaca Alkitab, lalu saya disposisikan kepada Tuhan. Ya, ini bagian Tuhan, bagian saya mendoakan. Ya enggak gitu. Ya, jadi orang tua harus melakukan bagiannya supaya anak-anak menjadi mahkota yang bisa membawa kehormatan bagi keluarga. Dan kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka. Tapi pertanyaan, apakah semua orang tua menjadi kehormatan? Bagi anak-anaknya enggak semua, ya. Ada anak yang malu karena papanya, ya kalau orang tahu itu papa saya, aduh malu saya. Bukan karena papanya bukan pejabat, bukan karena papanya bajunya enggak branded, bukan. Tapi karena perilaku papanya yang tidak hidup takut akan Tuhan. Perilaku mamanya, anak-anak tidak bangga karena mamanya hidup tidak takut akan Tuhan. Nah, orang tua yang hidup takut akan Tuhanlah yang menjadi kehormatan bagi anak-anak mereka. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab, ada orang-orang tua yang patut dibanggakan dan tidak dibanggakan. Yang patut dibanggakan tentu adalah seorang Hana. Ya, seorang Hana. Ini suaminya punya pemain tambahan. Ya. Hana ini menikah dengan Elkana, tidak punya anak. Alkitab menulis memang dia mandul. Memang dia mandul. Lalu ada istri satunya lagi, Penina. Ya, Penina punya anak-anak bukan cuma satu, ada beberapa. Dan karena itu mandul itu zaman itu dianggap aib, ya. Udah dianggap aib, dia sudah punya tekanan batin tersendiri. Si Penina selalu mengolok-olok dia. Ya, selalu mengolok-olok dia, terutama ketika pergi untuk mempersembahkan, setiap tahun sekali mereka pergi ke rumah Allah untuk mempersembahkan korban. Dan kitab suci mencatat di 1 Samuel pasal 1 dan 2, Penina selalu mengolok-olok dia, merendahkan dia, menghina dia, nggak dibilang kata-katanya seperti apa. Ya, kalau zaman sekarang mungkin pakai pantun yang ngoloknya ya. Pergi ke Cimande sampai ke Gandul, ya. Kasihan deh orang yang mandul, misalnya. Wah, lalu anaknya pas dibilang dari Cinere sampai ke Gandul, cakep. Waduh, makin sakit itu ya. Makin sakit hatinya si Hana. Wah, nggak dicatat ini sarkas atau ironi pakai pantun apa gimana nggak tahu. Ya, yang pasti Hana membawanya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia curhat, dia bagus nih. Ya, dia nggak langsung ngajak ribut, nggak langsung ngamuk sama suaminya, nggak ngelempar si Penina, nggak ngamuk. Dia curhat sama Tuhan. Ya, sampai dia nggak mau makan. Nah di situ suaminya menghibur. Bukankah aku lebih bernilai daripada 10 anak laki-laki? Nah itu, yang penting suami istri. Ya, anak bisa dikasih, bisa enggak. Nah, setelah dia curhat kepada Tuhan, dia lega baru dia makan. Mukanya tidak muram lagi. Wah, bagus sekali.
orang tua yang seperti ini. Kalau ada beban, bawa kepada Tuhan. Ya, bukan curcol ke tetangga. Nanti dikompor-komporin, runyam rumah tangga. Ya, jadi Hana udah melakukan yang tepat. Dia gigih berdoa. Dan bahkan dia bernazar, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Wah, kadang orang kepingin sesuatu, dia coba bargain kepada Tuhan. Dia bernazar, ya. Bernazar pun ada yang dikasih, ada yang enggak. Dan bernazar ada yang dikasih, habis itu lupa. Saking senengnya dia. Wah, ini putra saya yang pertama. Ya, ini anak panggoaran saya. Menurunkan marga saya. Waduh, tapi kemarin janji mau dikasih sama Tuhan. Ya, gimana ini? Anak cuma satu. Ya, tapi dia tetap ingat. Bagaimanapun ini Tuhan yang kasih. Saya janji, saya serahkan kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin kita udah pandai lah. Maksud saya diserahkan itu maknanya, itu maksudnya nanti dia jadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, tapi tetap jadi anak saya, ini nanti dokter ini. Ya, kita gitu kan. Kita pandai membuat tafsiran-tafsiran dari kata. Waktu kita bilang nanti saya serahkan kepada Tuhan. Sekalinya dikasih, kita pakai tafsiran. Maksud saya begini loh. Ya, penjelasan untuk membuat jadi tidak jelas. Nah, kita suka begitu. Hana enggak. Dia setelah anaknya disapi, Samuel dibawa ke rumah Tuhan di Silo. Setelah disapi. Tafsiran mengatakan zaman itu disapi umur 3 tahun. Ya, cerai susu. Udah enggak nenen dari mamanya lagi. 3 tahun. Kalau sekarang 3 bulan aja udah syukur ya. Ya, kadang ada baru seminggu juga udah susu formula. Ya, maka memang yang terbaik itu adalah ASI. Tapi dia kasih anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Samuel sejak umur 3 tahun sudah diserahkan. Ya, di bawah didikan Imam Eli. Malah jadi unik nanti ya, Imam Elinya bagaimana tuh? Ya. Berikutnya contohnya adalah tentu Lois dan Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5. Iman yang tulus ikhlas. Ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ini unik, Elkana gak banyak diceritakan. Ini juga suaminya Lois gak banyak diceritakan. Suaminya Eunike gak banyak diceritakan. Tentu ideal harus papa mama harus takut akan Tuhan. Tapi salah satu aja udah lumayan. Ya, sudah lumayan. Tapi tetap kita targetnya papa mama, bukan cuma salah satu. Ya, bukan didelegasikan. Tugas saya cari uang. Yang doain anak-anak itu istri. Ya, nggak gitu, ya harus sama-sama, Nah, ini udah dari generasi ke generasi. Bagaimana iman yang tulus ikhlas itu, saya yakin Timotius belajar bagaimana neneknya, Timotius belajar bagaimana kehidupan mamanya, ya, nggak tiba-tiba tuh jadi anak baik. Dia dari kecil udah ditanamkan firman Tuhan, dibesarkan dengan takut akan Tuhan. Sehingga Timotius sejak muda ya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Walaupun kalau yang model begini dibikin jadi film gak seru. Ya, gak seru. Yang seru itu kayak Paulus, dari penjahat besar jadi pelayan besar. Wah, itu nilai jualnya tinggi. Ya, makanya banyak kalau orang kesaksian, biasanya kesaksian itu yang bandel-bandel. Dulu saya begini-begini, saya membunuh. Dulu saya begini-begini ya. Kalau saya dari kecil baik-baik, murid teladan, nggak seru ya, nggak seru. Ya. Tapi jangan kalian yang muda-muda, saya harus jadi bandel Pak, supaya nanti ada apa itu plot twist ya, apa istilahnya tuh, supaya punya nilai jual kehidupan saya. Yang nggak gitu ya. Jangan belajar bandel. Tapi kalau bandel, sekarang lagi bandel, bertobat. Walaupun nanti kalian juga mungkin nggak terkenal juga, ya, nggak terkenal juga, karena banyak yang jauh lebih jahat daripada kalian. Ya, jadi jangan lomba bandel, berusahalah hidup takut akan Tuhan sejak muda, sejak dini, ya, sedini mungkin. Nah, paling kasihan kalau kita udah orang tua, kita masih bandel. Waduh, itu yang paling kasihan. Ya, kita harus jadi teladan. Ada 2 contoh orang tua yang tidak layak dibanggakan. Yang pertama adalah Eli. Ya, saya tulis dengan warna yang agak pudar ya supaya kita juga
nggak usah niru-niru dia, ya. Dan sayangnya, yang tadi cuma orang-orang awam ya. Lah ini imam besar, waduh, ya ini satu korps dengan saya ini, wah bahaya, ya sangat memalukan. Eli adalah seorang imam yang hari-harinya melayani Tuhan, hari-harinya bergaul dengan firman Tuhan. Ternyata dia dinilai gagal mendidik anak, ya. Anaknya badungnya ini kelewatan, ya. Badungnya kelewatan. Dia suka korupsi daging, ya. Korupsi daging harusnya dipersembahkan dulu kepada Tuhan, itu nanti ada bagian imam dan keluarga imam, ada bagiannya. Tapi enggak, dia mau embat duluan, malah kalau bisa minta mentahnya. Ya, patut diduga itu yang enggak dipersembahkan kepada Tuhan, banyak yang langsung diambil. Ya mungkin mereka doyan banget itu barbecue dan yang lain-lainnya lah, nggak tahu kita ya cara masak zaman itu. Dan kalau kita baca itu bagian itu ayat 12-36, ini luar biasa jahatnya anak-anak Eli. Dikatakan secara literal, bukan simbolis nih, literal. Mereka juga meniduri perempuan-perempuan. Bukan dibilang pernah tidur dengan perempuan, bukan. Meniduri perempuan-perempuan yang menjaga kemah pertemuan. Waduh, ini brengsek betul ya. Brengsek betul. Beberapa waktu ini kan viral berita heboh ya. Ada pendeta ya mencabuli anak-anak sopirnya di satu provinsi di sebelah sana. Ya, 4 kalau nggak salah anak sopirnya itu. Wah kaget, padahal itu emang udah dosa dari zaman dulu ada. Ya. Dosa dari zaman dulu ada. Anak imam besar meniduri perempuan-perempuan yang menjaga kemah pertemuan. Berarti bukan satu. Itu udah banyak korbannya. Dan zaman itu nggak viral tapi dicatat di kitab suci. Sampai Tuhan Yesus datang, orang Kristen akan tetap baca ini. Wah, jangan pikir kalau kita melakukan aktivitas rohani, ya otomatis kita jadi orang baik. Enggak, ya enggak. Ada perjuangan di dalamnya. Ya, kita nggak bisa lalu karena dikatakan keselamatan adalah anugerah, lalu kita bisa hidup sembarangan, nggak begitu. Ya, orang yang menerima anugerah pasti dia bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tidak ada perubahan seumur hidup, kemungkinan besar dia tidak menerima anugerah. Cuma dia pikir dia menerima anugerah. Karena orang yang dianugerahkan keselamatan, yang dipilih Tuhan, pasti akan ada progresnya. Itu tandanya. Ya, pohon kelihatan dari buahnya, dirasakan orang itu buahnya. Ya, maka itu menjadi peringatan bagi diri kita. Dan ketika anaknya begitu jahat, orang lapor enggak? Orang lapor. Ya, mereka itu korupsi bukan diam-diam, dirampas itu dari orang-orang umat mereka. Dirampas, kasih sama saya. Kalau kamu gak kasih, kami rampas dengan paksa. Waduh, bandel-bandel ini suruhan dari Hofni dan Pinehas. Memang kasar banget mainnya. Ya, ini penjahat yang benar-benar jahat, ya, bukan penjahat yang halus. Penjahat yang jahat. Nah, kalau kita baca bagian perikop itu, Eli menegur nggak? Menegur. Tapi menegurnya satu, tidak jelas, yang kedua tidak tegas. Ya kalau zaman sekarang mungkin bapaknya menegur, nggak baik loh nak begitu, masa anak imam begitu. Ya, jangan gitu lagi ya, kamu kan anak baik sebenarnya. Udah selesai. Ya, maka ditegur, dikatakan Tuhan akan membunuh mereka. Hofni dan Pinehas, karena nggak main-main. Ya, pelayanan itu harus dijaga kemurnian dan kekudusannya. Ini dia korupsi, ada penyimpangan seksual atau perzinahan. Waduh, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, jadi Eli tidak mendidik anaknya dengan tegas, dengan disiplin. Jadi jangan pikir Tuhan Maha Kasih, maka dosa nggak apa-apa. Ya nggak bisa begitu. Dosa pasti Tuhan akan berurusan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan kemudian, wah ini yang lebih gawat lagi. Ini Raja Ahab.
Ini Raja Israel. Dia menikah dengan orang Sidon. Izebel ini putri dari salah satu raja di daerah Sidon. Ya. Dan akhirnya karena memang orang Sidon menyembah Baal, akhirnya Raja Ahab dia ikut-ikutan sama istrinya. Ini orang zaman dulu unik-unik ya. Padahal mereka belajar Taurat dengan begitu ketat. Selevel Salomo yang paling berhikmat aja, gara-gara menikah dalam tanda kutip dengan orang yang salah, ngaco juga. Ya, itu orang yang paling berhikmat. Apalagi Ahab. Ya, Ahab akhirnya jadi azab. Ya, karena apa? Karena tidak takut akan Tuhan. Karena dia menyembah Baal. Ya. Bahkan dia baperan, dia kepingin beli kebun anggur si Nabot, nggak dikasih, dia kesel. Ya, dia baper, lalu di kamarnya dia telungkup. Lalu istrinya, kenapa? Kenapa kamu sedih? Masa saya mau beli kebun anggur Nabot nggak dikasih? Lah, kamu raja masa gitu sedih? Udah tenang, saya yang atur. Wah, diatur sama istrinya, dimaklumkan atau diumumkan, kumpul semua, suruh puasa, suruh kumpul. Lalu ada orang yang disuruh naik saksi, saksi dusta. Dikatakan itu si Nabot itu menghina Allah dan menghina raja. Lalu dia dirajam. Setelah dihukum mati, istrinya bilang, tenang, Nabot udah beres. Ya, kamu ambil kebun anggurnya. Nah, baru si Ahab senang. Ya, dia pergi ke kebun anggur Nabot, ditegur. Udah kamu dosa membunuh, kamu mengambil tanah pusaka orang lain. Waduh, ini dosanya double-double. Maka kejahatan satu akan melahirkan kejahatan yang lain. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya dia mati dengan darahnya dijilat anjing. Waduh, itu bagi orang Yahudi aib yang luar biasa. Sampai mati darahnya dijilat anjing. Karena anjing pada konteks itu beda dengan anjing zaman sekarang. Sekarang banyak orang pecinta anjing. Ya, bahkan ada orang yang suka makan daging anjing, pecinta anjing marah. Itu kekejaman, tidak berperi keanjingan. Ya. Kalau zaman itu kata anjing itu menjijikkan, memalukan. Bukan sekarang. Sekarang anjing udah upgrade banyak sekali ya. Bahkan orang anjing jauh lebih setia daripada rekan bisnis misalnya. Dia sahabat yang sangat baik, lebih daripada manusia. Ya, man's best friend dibilangnya. Nah, akibatnya bukan hanya kepada Ahab. Nurun ke anaknya, Ahazia. Kita baca itu di 1 Raja-Raja pasal terakhir sampai ke 2 Raja-Raja 1 dan 2 diceritakan. Ya, bagaimana Ahab dengan kejahatannya dia masih diberikan waktu oleh Tuhan memerintah 20 tahun. Tapi anaknya Ahazia 2 tahun. Hanya 1/10 dari bapaknya. Dan juga sama, hidup jauh dari Tuhan, hidup jahat seperti bapaknya, menyembah Baal. Dan Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada Ahazia, kamu akan mati pada waktu kamu tidur, kamu gak akan bangun lagi. Langsung dia. Malam itu juga dia tidur, udah gak bangun lagi, selesai. Ya, hanya 2 tahun, 1/10 dari papanya. Nah, itu karena apa ya? Karena dia tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya. Ya, dia tidak belajar dari kesalahan orang tuanya, malah dia ngikutin. Akhirnya Ahab dan Izebel ya keturunannya juga hancur. Karena apa? Karena mereka menjadi teladan yang jahat. Ya, maka apa yang membuat orang tua patut dibanggakan? Tentu harus menjadi teladan. Ya, harus menjadi teladan. Bukan cuman perintah-perintah doang. Ya, saya beruntung punya orang tua yang rajin beribadah. Jadi ketika saya disuruh beribadah rajin, saya nggak bisa bantah dalam konteks itu. Ya, dalam konteks itu. Tapi kan saya juga pernah cerita. Saya pernah ke sebuah desa, di kampung, di pedalaman, di gereja itu 80% mama-mama. Ya, yang laki-laki pendetanya sama penatua. Ya. Bapak-bapak di mana? Di warung. Ya. Ngopi, main catur, minum tuak. Nah, tapi dia tegas sama anaknya.
Pergi kau ke gereja. Nanti kutanya itu cerita apa guru sekolah minggumu. Mendingan sih itu. Mendingan daripada dia udah bandel, dia nggak peduli sama anaknya. Ini masih bandel tapi masih peduli sama anaknya. Ya. Tapi akan lebih memberikan impact ketika kita mengajarkan anak, tapi kita memberi teladan. Ya. Mengajarkan anak, tapi kita memberi teladan. Saya ingat salah satu pendeta, ya, yang kita tahu dia juga seorang perokok, ya. Lalu dia ngajarin anak-anak muda, ya, sambil senyum, dibilang tubuhmu adalah bait Allah, maka jangan merokok lah ya, sambil ketawa dia. Karena tahu tadi sebelum ibadah sama-sama merokok kok sama anak muda, ya. Cuman karena teksnya lagi kena itu, dia bingung mau gimana kan? Ya udah, dia ngomong sambil senyum, tapi kita tahu-sama tahu lah, gitu kan? Selesai ibadah sama-sama lagi, ya, sama-sama lagi. Karena firman Tuhan harus disampaikan katanya. Nah, ya betul juga sih, firman Tuhan harus disampaikan. Tapi kan akan lebih kuat impact-nya ketika kita mengatakan apa yang kita lakukan juga. Nah, kita menjadi teladan. Karena kalau dalam konteks keluarga, anak itu cenderung meniru. Cenderung meniru. Sebelum dia ngerti bahasa, sebelum dia ngerti istilah, dia ngelihat cara mamanya senyum, cara mamanya menyelesaikan masalah, berargumentasi dengan pasangannya, bagaimana cara memperlakukan, ya, bagaimana cara bicara, bagaimana gaya berdoa, gaya bicara, semua itu dilihat, direkam, masuk ke alam bawah sadar anak. Ya. Makanya jangan heran, kadang-kadang dengan kasus-kasus tertentu, anak-anak nggak setuju dengan perlakuan orang tuanya. Misalnya KDRT. Wah, dia benci sama papanya. Papa kasar sekali kalau marah main tangan sama mama. Pas dia jadi suami, kayak gitu juga. Padahal dia nggak setuju. Ya, karena apa? Itu masuk alam bawah sadar. Masuk alam bawah sadar. Dan itu direkam. Ya, dan kadang dulunya dia nggak setuju, tapi kemudian dia menjadi pelaku juga. Ya, banyak juga orang misalnya yang pelaku sodomi, kebanyakan dulunya disodomi juga. Ya, dulunya disodomi juga. Dia seneng nggak? Nggak seneng. Tapi akhirnya menjadi pelaku. Ya, maka kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, pastikan diri kita menjadi teladan. Kita jadi teladan aja belum tentu anaknya baik. Ya, belum tentu. Walaupun memang kita tidak menjadi teladan, belum tentu anaknya bandel, belum tentu juga. Ya, tergantung bagaimana masing-masing menjalani, bagaimana masing-masing bisa introspeksi diri dan memperbaiki diri. Maka hati-hati, ya. Satu tindakan itu sangat masuk memori daripada kata-kata nasihat yang tanpa dilakukan. Kemudian upayakan rumah yang dipenuhi kasih dan iman. Ya, ini bukan berarti rumah tipe berapa tuh, di kompleks mana rumah yang kayak gitu. Ya, ini bukan soal fisik rumah, tetapi situasi dan kondisi di dalam rumah. Ya. Saya pernah bicara dengan aktivis sosial yang melayani anak-anak jalanan. Saya terkejut dikatakan, tidak sedikit mereka yang bukan orang memang gak punya rumah, bukan. Tapi anak-anak yang tidak terperhatikan. Ya. Tidak terperhatikan, gak diurus sama orang tua, padahal punya rumah. Padahal bukan orang ekonomi lemah, bukan. Ya. Dia lebih senang di jalanan, dia rasa ada sahabat yang memperhatikan, yang siap. Kalau ada yang ganggu saya, teman-teman akan bela. Di rumah, jarang ketemu orang tua. Ya, jarang ketemu orang tua. Akhirnya dia lebih memilih pergaulan jalanan daripada rumah. Karena rumahnya tidak menjadi tempat yang nyaman, yang menyenangkan. Tempat di mana dia bisa berbagi cerita, berkeluh kesah. Ya, curhat. Gak ada orang di rumah. Tapi di jalanan ada teman-teman yang sangat membela, ya, sangat membela, siap pasang badan demi saya. Nah, maka kita perlu pikirkan, bagaimana kalau anak-anak
masih tinggal sama kita, atau kita sebagai anak-anak masih tinggal sama orang tua, kita seneng gak di rumah? Ya, kita seneng gak di rumah? Saya ada masanya waktu remaja hubungan tarik-menarik khususnya sama papa saya, karena dia cukup keras dan bahkan kasar, ya, kasar. Jadi saya nggak suka di rumah kalau ada dia, ya. Ada zamannya begitu. Kalau papa datang, saya pergi. Papa pergi, saya datang. Ya. Jadi kalau ngendap-ngendap dulu, ada papa nggak di rumah nih? Wah, nggak ada, aman, masuk kita. Ya. Tapi kalau ada dia pergi lagi, ya, ada masanya begitu. Ya, sebelum saya benar-benar diubahkan Tuhan, ya, bisa mengampuni, rekonsiliasi. Nah, bagaimana rumah kita? Sudahkah rumah kita menjadi tempat yang nyaman di mana anak-anak selalu kepingin pulang? Ya, jangan sampai anak kita merantau lalu dia bilang, akhirnya saya keluar dari penjara ini. Ya, waduh, cilaka itu kayak gitu ya. Cilaka. Orang tuanya sedih melepaskan anaknya, padahal anaknya senengnya minta ampun. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau melepaskan aku dari pencobaan ini, katanya. Waduh, ya, jangan sampai begitu. Tidak cukup kita hanya menafkahi anak secara materi. Anak butuh relasi yang akrab dengan orang tua, ya. Walaupun bapak-bapak biasanya jaga wibawa, ya tentu bapak-bapak harus jaga wibawa. Tapi usahakanlah, ya, lebih hangat dengan anak. Ya, saya juga banyak belajar karena saya dari budaya yang memang kaku. Bapak-bapak itu harus angker gitu ya. Ya, saya juga enggak ngelendot sama papa, enggak, ya. Tapi saya berusaha dengan anak, coba apa yang bisa diubah, ya. Tapi enggak bisa juga hangat banget, enggak bisa juga, enggak nyampe ke situ ilmunya. Ya, tapi berusaha berubah, supaya apa? Anak itu kalau ada apa-apa ceritanya ke kita. Ya, jangan cerita ke orang atau cerita ke pergaulan yang salah. Wah, bahaya itu. Bahaya. Maka ibu juga perlu latihan mendengar, ya. Kebanyakan ibu senang mendengar cerita nak. Begitu anak cerita satu kalimat, dia bahasnya, ya, yang senyum tahu lah ya. Itu kalau ngerjain lebih tebal daripada skripsi itu. Kalau kata-kata ibunya diketik, ya. Kan udah mama bilang begini begitu, waduh pusing anaknya, langsung dia matikan otak, klik, ya, mau ngomong 2 jam juga nggak masuk tuh di otaknya. Nah, kita latihan membangun relasi yang sehat dengan anak dan tentunya arahkan anak kepada Tuhan. Didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maksudnya mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Kebanyakan orang tua zaman sekarang pada umumnya sangat concern dengan pendidikan, dengan karir anak, ya, les musik, les keterampilan, pokoknya segala sesuatu yang kita anggap anak kita perlu, ya. Begitu kerohanian, kan ada guru sekolah minggu, ya. Kan ada pendeta, lalu kita mau delegasikan kepada orang. Dan hanya sekali seminggu. Sedangkan sekolah dia tiap hari. Les dia tiap hari. Maka secara tidak sadar kita pun memberikan porsi untuk hal-hal yang bernilai rohani memang porsinya kecil. Ya. Lalu ketika nanti dia pergi jauh, merantaunya jauh, tiba-tiba dia nggak percaya lagi kepada Tuhan, baru kita galau, baru kita berdoa. Ya, berdoa sungguh-sungguh gitu seperti Hana tadi. Tuhan, kenapa anak saya begitu? Ya, Tuhan bilang, kenapa kau begitu? Ya, dari dulu sudah kubilang, kau enggak lakukan tugasmu. Setelah anaknya pergi dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, barulah galau, kocar-kacir. Ya, maka arahkan anak terutama kepada Tuhan, nilai-nilai Kristiani. Maka perhatikan pergaulan anak kita, sekolah anak kita perhatikan di tempat yang bisa membuat dia di dalam komunitas yang sehat, yang bertumbuh secara holistik, ya, dalam iman, dalam pengetahuan, ya, di dalam berbagai hal. Kemudian
Ini anak zaman dulu ya, bukan anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang nulis pakai jempol doang. Ya. Ini kira-kira 30 tahun yang lalu. Ada seorang anak, papanya sedang meniti karir, kerja keras. Mukanya mirip Jepon, saya lihat anak ini ya. Tapi bukan Jepon, kok Jepon pasti pakai jempol, saya bilang. Ini menulis pakai pensil, dia mau tulis surat untuk papanya. Ya. Papanya pergi subuh, anaknya belum bangun. Dan papanya pulang ketika anaknya sudah tidur. Ya. Ketemunya hanya kalau pas libur sekolah, hari sekolah nggak pernah ketemu. Ya. Dia tulis begini, Papa, saya tahu Papa sayang sama saya. Tapi saya ada permintaan kecil. Boleh nggak Papa sediakan waktu setiap hari untuk saya. Nggak usah lama-lama. Setengah jam juga boleh. Ya. Aku kepingin duduk di pangku sama Papa. Aku pingin cerita bagaimana aku di sekolah. Aku pingin bangga dengan Papa. Karena aku jarang lihat Papa. Ya. Lalu dia menulis, taruh di amplop surat, dia ketiduran. Baru papanya baca. Wah, ada satu kalimat yang papanya senang sekali. Kenapa? Aku nggak minta tambahan uang jajan, aku nggak minta beli mainan baru. Tapi aku minta Papa kasih waktu buat aku. Wah, papanya sedih sekaligus bahagia. Sedihnya anaknya nggak minta tambahan uang jajanan, nggak minta beli mainan baru. Wah, anak-anak ini pasti disayang sama papanya. Ya, nggak minta beli ini, nggak minta beli itu. Tapi papanya terpukul, anaknya minta waktu papanya yang memang dia fokuskan untuk karir. Ya, maka ayahnya menangis. Iya ya, saya memang harus kerja keras, tapi sampai mengorbankan waktu sampai nggak ketemu anak. Ya. Nah, ini menjadi pergumulan banyak orang, khususnya di perkotaan. Ya, apakah kita sedang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lalu menukarnya dengan kita kehilangan hati, kehilangan relasi dengan anak kita. Ya, anak-anak sebenarnya tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang hadir, ya, tulus dan setia. Maka sangat disayangkan kalau ada anak-anak yang prinsipnya enggak apa-apa, Papa enggak pernah telepon, enggak pernah hadir. Yang penting imani enggak pernah kosong. Ya. Kan ada anak-anak yang gitu ya. Entah dia merantau, enggak pernah nelpon. Kalau nelpon pasti transfer. Ya. Aduh, tolonglah ya, pandai dikit anak-anak trik ya. Sekali-sekali cuman, kamu mau minta apa? Enggak minta apa-apa, cuma rindu dengar suara Papa, rindu dengar suara Mama. Ya, itu salah satu trik ya. Wah, bukan trik. Itu harus natural ya, harus natural. Nah, bagaimana penerapan? Ada 5 hal secara praktis. Luangkan waktu, ya, sisihkan waktu dengan sengaja. Nggak mesti lama, ya, nggak mesti lama. Tapi harus rutin. Idealnya tiap hari. Wah, nggak bisa, kadang-kadang saya dinas luar kota. Ya udah, tapi jangan karena dinas luar kota kan nggak mungkin 2 tahun terus-terusan kan, nggak pernah pulang, nggak mungkin. Ya, pas kita bisa luangkan waktu, sediakan waktu. Ya, kalau kita emang perginya lama-lama jauh-jauh, ya buat cuti liburan dengan keluarga, dengan anak, ya. Lalu waktu yang berkualitas itu tanpa distraksi, tanpa gangguan, tanpa TV, tanpa handphone, ya. Silentkan dulu handphone gadget kita, disilentkan. Ya, kita fokus. Kadang kan kita memberi waktu untuk anak, langsung kita tinggal anak kita, udah lupa, ya. Kadang ngomong sama pasangan juga begitu. Ngomong sama pasangan juga gitu. Begitu ada notifikasi, kita langsung udah nggak tenang. Bawaannya tuh mau buka, mau bales, mau apa, akhirnya lupa. Lalu istrinya udah capek curhat, tadi kau ngomong apa ya katanya? Waduh, tambah sedih pasangannya. Nah, kemudian doakan anak secara spesifik. Setiap hari, tentu yang paling ideal berdoa bersama. Tapi kadang nggak bisa. Ya, apalagi kalau anaknya udah nggak tinggal sama kita,
ya kan? Tapi kita bisa berdoa sama mereka dengan kehadiran mereka atau tanpa kehadiran mereka. Ya, doakan anak-anak kita, itu bukan kerjaan sia-sia, bukan. Ya, itu penting. Satu, untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu yang paling pentingnya sebenarnya, dengan berdoa. Ya, kita doakan anak-anak kita. Lalu jangan segan minta maaf. Nah, ini budaya Asia juga banyak sekali yang susah mau minta maaf, termasuk saya. Ya, saya ini termasuk pelaku juga. Susah mau minta maaf. Tapi latihlah diri kita untuk mau minta maaf kalau salah. Ya. Itu niscaya menjadi sesuatu yang sangat memorable bagi anak kita, sangat menjadi kenangan bagi dia. Wah, papaku, mamaku rendah hati. Kalau salah mau minta maaf, ya. Kalau anak salah, kita ajarkan mereka juga untuk minta maaf. Minta maaf itu bukan tanda kelemahan, tanda kerendahan, enggak. Itu tanda kebesaran hati dan jiwa, ya. Dan tentu tanggung jawab kalau ada kesalahannya, ya. Kemudian tunjukkan kasih dengan tindakan. Seperti ayah tadi, anaknya tahu ayahnya sayang sama dia. Tetapi perlu ketemu, perlu tepukan, ya. Perlu belayan, perlu kadang kalau masih kecil bisa digendong, main, silat-silatan, apapun itu, lakukan. Karena itu yang akan menjadi kenangan buat mereka di masa yang akan datang. Dan nilai-nilai kekristenan itulah yang perlu kita lakukan dengan konsisten, ya, sehingga mereka sungguh-sungguh melihat kita, ya, punya upaya yang luar biasa untuk menjadi teladan, untuk spend time, meluangkan waktu dengan mereka. Dan kita doakan, harapkan yang terbaik, sehingga mereka juga bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Firman yang kita baca tadi mengatakan anak-anak adalah mahkota kita, ya, mahkota dan masa depan kita, dan mereka membutuhkan orang tua yang hidup dalam Kristus dan mencerminkan kasih-Nya. Nah, pertanyaannya, refleksi bagi kita. Apakah keadaan kita yang saat ini sudah cukup untuk membuat anak kita mengatakan, aku bangga sama papa dan mama? Ya. Kalau Anda adalah orang-orang muda, ya, lihat kepada diri sendiri. Kalau kepada orang tua kita, ya, kita lihat apa positifnya dari mereka, dan kita persiapkan diri kita. Dengan keadaan saya yang sekarang, yang masih muda ini, apakah sudah bisa membanggakan, dibanggakan oleh anak-anak saya nanti? Ya. Oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Ya. Membanggakan atau justru malah mereka malu memiliki kita sebagai orang tuanya. Nah, mari kita renungkan, kita terbuka di hadapan Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini, dan kiranya di hari anak ini menjadi satu ingatan yang baik bagi kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat, bahkan udah terlambat kok Pak. Terlambat juga lebih baik daripada tidak, ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mari kita mengupayakan dengan pertolongan Tuhan, segala hal yang bisa kita lakukan menjadi tanggung jawab kita, agar keturunan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, boleh terberkati, boleh bangga dengan kehadiran kita. Kira Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.